Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, bagaimana kabar? Saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sukacita. Dan pada hari Minggu keempat sesudah Epifanias hari ini, Tuhan akan memperdengarkan firman-Nya kepada kita dari kitab Nabi Yeremia pasal yang pertama, ayat yang keempat hingga ayat yang ke-10, saya bacakan untuk kita. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, sahabat-sahabat Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah dan mungkin sering menyanyikan lagu rohani ini. Tuhan memanggil nama saya, Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil nama saya, ya. Tuhan memanggil namamu. Lalu ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Tetapi saudaraku, coba kita renungkan. Apakah kita sekarang ini sudah benar-benar mau melakukan panggilan Tuhan itu? Karena ternyata masih sangat sulit untuk meminta kesediaan warga gereja untuk terlibat dalam pelayanan gereja. Misalnya untuk melayani ke rumah sakit, untuk melayani anak jalanan, melayani ke rumah tahanan dan ke lembaga pemasyarakatan. Masih banyak alasan dari ruas Nihuria untuk menolak. Saudaraku, firman hari ini mengajak kita agar kita mau bila Tuhan memanggil kita. Dalam nats ini Tuhan memanggil Yeremia menjadi nabinya untuk bernubuat kepada bangsa Israel. Tetapi Yeremia menolak. Kita baca di ayat 6, Yeremia mengatakan, Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Alasan masih muda. Itu berarti ketika itu dia masih berusia di bawah 20 tahun. Padahal biasanya di Israel yang diangkat menjadi nabi itu haruslah di atas usia 20 tahun. Tetapi saudaraku, selain dari alasan usia tersebut, kita bisa memahami mengapa Yeremia menolak panggilan Allah itu. Mengapa? Karena ketika itu bangsa Israel sangat tidak bermoral. Israel sudah pergi meninggalkan Allah dan pergi menyembah dewa-dewa Baal. Akibatnya moral mereka sangat merosot tajam. Karena mereka sekarang tidak lagi peduli dengan perilaku yang saleh sebagai umat Allah. Tetapi justru mereka mempraktekkan ilmu sihir, ilmu gaib. Dan mereka juga melakukan persundalan atau prostitusi suci. Dan ketika mereka diancam oleh negara lain,
Mereka bukan datang lagi, tidak datang lagi kepada Allah, tetapi justru mereka pergi berkoalisi dengan Mesir yang memiliki pasukan perang yang sangat canggih, dan Tuhan sudah mereka abaikan. Saudaraku, dalam keadaan seperti itulah Tuhan memanggil Yeremia, dan tugasnya sangat-sangatlah berat. Mari kita baca di ayat yang ke-10, dikatakan, yaitu untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Dia harus menegur dosa-dosa bangsa Israel itu agar mereka bertobat sehingga murka Allah tidak jatuh atas mereka. Tentu pekerjaan itu sangatlah berat, sangatlah berbahaya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sama seperti kepada Yeremia, hari ini juga Tuhan menugaskan kita untuk menobatkan masyarakat kita. Kita melihat kejahatan-kejahatan yang luar biasa terjadi di sekitar kita. Peredaran narkoba yang luar biasa, pergaulan bebas, penipuan, perselingkuhan, korupsi, dan lain-lain. Hari ini Tuhan memanggil kita, saudaraku, apa jawabmu? Apakah kita mau? Tuhan memanggil kita hari ini karena Tuhan sangat membutuhkan kita hari ini. Karena itu saudaraku, mari berilah dirimu, turutlah melakukan tugas Allah. Ikutlah menjadi mitra kerja Allah. Saudaraku, untuk meneguhkan hati Yeremia dan hati kita melakukan tugas dari Tuhan, maka Tuhan menyapa Yeremia dan kita hari ini. Pertama, Tuhan menyatakan bahwa Tuhanlah yang memilih kita, bukan kita sendiri. Tuhan Yesus di Yohanes 15 ayat 16 yang menjadi nats utama pada tahun pemberdayaan yang lalu, dikatakan di sana, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Karena itu saudaraku, mari biarkan Tuhan yang memilih. Jangan bersungut-sungut, jangan ambisius, jangan berantem bila tidak terpilih. Tetapi bila Tuhan sudah memanggil kita, jangan sekali-kali menolaknya. Dan bila kita sudah terpilih menjadi pelayan Tuhan, saudaraku, janganlah pernah merasa bahwa itu adalah kehebatan kita, bukan. Tetapi hanya karena Tuhan yang menyertai kita, yang membantu kita. Dan ketika kita melakukan tugas pelayanan itu, saudaraku, berjanjilah bahwa semua yang kita lakukan hanyalah bagi Tuhan kita. Apapun kesuksesan kita dalam pelayanan kita, ingat, semuanya itu haruslah menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja, bukan untuk yang lain. Selanjutnya bila kita baca di ayat 4, saudaraku, sepintas memang kelihatannya pemanggilan itu adalah tiba-tiba, tetapi sebenarnya bukan. Karena di ayat 5 Tuhan berkata bahwa Tuhan sudah mempersiapkan Yeremia sejak kandungan. Artinya pemilihan Allah itu kepada dia sangat-sangat matang dan sungguh-sungguh terencana. Dan itu bukan menurut ukuran manusia, melainkan menurut ukuran Allah. Bukan karena keinginan manusia, tetapi karena inisiatif Allah sendiri. Hal serupa masih terjadi, masih berlaku bagi kita hari ini. Tanpa kita sadari, kita telah lama dikenal, kita telah lama dipersiapkan oleh Allah kita menjadi hambanya. Karena itulah saudaraku, ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan memberi kita kesempatan, janganlah menolaknya. Jangan menolaknya. Tetapi ikutlah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa tugas yang dari Allah itu sangatlah berat, tidak mudah.
Yeremia harus menegur dosa bangsanya sendiri, bangsa yang keras kepala itu, yang tegar tengkuk itu. Padahal kita tahu biasanya orang-orang itu suka dipuji, bukan? Karena itulah banyak orang yang bersikap ABS, asal Bapak senang, dan bahkan menjadi penjilat. Tetapi tugas hamba Tuhan itu bukan seperti itu. Tugas hamba Tuhan itu adalah melakukan perombakan total, yaitu dengan mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan sistem kehidupan, sistem kemasyarakatan yang sudah berdosa, supaya semuanya kembali kepada Tuhan, supaya semuanya melakukan perubahan hidup. Dan itu bisa terjadi, saudaraku, hanyalah bila ada orang yang mau diutus. Hanya terjadi bila ada orang yang melakukan kemarahan, yang melakukan koreksi, yang melakukan teguran. Itulah tugas Yeremia dan tugas kita sekarang. Dan kita harus sadari, tidak semua orang mau menerima teguran itu. Kebanyakan orang akan menolak, bahkan membenci. Lihatlah apa yang dialami oleh Yeremia bila kita baca di pasal 11. Lihat, teman-teman sekampungnya, saudara-saudaranya sendiri mau membunuh dia. Bahkan temannya Parhaladu, yaitu Imam Pasur, pun menangkap dia dan memenjarakan dia. Karena itulah Yeremia sempat putus asa. Dan dia sempat mogok kerja. Kita baca di pasal 20 ayat 7 hingga 9. Dan pasal 15 ayat 11 dan 18. Bahkan Yeremia sendiri sempat merasa dia ditipu, dipermainkan oleh Allah. Karena itulah dia katakan kepada Allah, aku tidak mau lagi disuruh. Itulah, saudaraku, saking beratnya tugas itu. Saudaraku, kita harus menyadari beratnya tugas itu bila kita akan mau memenuhi panggilan Allah. Turut menjadi teman sekerja Allah. Tidak jarang mendatangkan kesukaran bagi diri kita sendiri. Dan sering itu datang dari orang-orang yang kita layani. Misalkan menjadi panitia pembangunan di gereja, menjadi situa, menjadi guru sekolah minggu, menjadi penginjil dan lain-lain dan lain-lain. Kita itu sering diejek, sering digosipi, sering dituduh yang tidak-tidak, bahkan sampai dihina dan ditolak. Sama seperti yang sudah dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang ditolak, yang dihina, bahkan dibunuh. Sama dengan yang dihadapi oleh Martin Luther King, oleh Nelson Mandela, dan lain-lain. Di tengah-tengah pekerjaan kita, para pejabat yang begitu serius dan konsisten melawan dan membongkar praktek-praktek korupsi di kantornya, sering sekali harus mengalami diskriminasi dan kriminalisasi. Orang-orang jujur dan berdedikasi sering dikriminalisasi oleh para penjahat. Karena itu, saudaraku, kita harus menyadari, bila kita mau menjadi hamba Tuhan, bahwa menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan itu, kita harus bersedia mengalami banyak kesulitan. Tetapi saudaraku, jangan takut, karena masih ada hal yang ketiga. Hal yang ketiga, Tuhan memberi jaminan penyertaannya bagi kita. Dan itulah kekuatan kita. Mari kita baca di ayat 8, Tuhan berkata, jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai kamu untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Perlu kita ingat, saudaraku, bahwa Tuhan tidak pernah menyuruh seorang hambanya tanpa jaminan penyertaannya. Tidak sama sekali. Lihatlah ketika Tuhan Yesus akan berangkat ke sorga di Matius 28 ayat 20. Tuhan Yesus menyuruh kita untuk melakukan pekabaran Injil. Selalu disertai dengan jaminan penyertaan. Dikatakan, dan ketahuilah
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itulah Paulus berani, karena itulah Paulus sangat kuat, karena itulah Paulus tidak pernah takut menghadapi segala tantangan dan pelayanan dalam pelayanannya. Karena kita baca di Filipi 4 ayat 13, Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena apa? Karena Tuhan menyertai dia. Saudaraku, sahabat-sahabat Tuhan Yesus Kristus, nats ini mengingatkan kita bahwa dasar pemilihan Tuhan bagi kita bukanlah karena kemampuan kita, bukan. Tetapi adalah karena kemauan kita, adalah karena ketaatan dan kesetiaan kita terhadap panggilan itu. Dan kekuatan kita dalam melakukan itu adalah jaminan penyertaan Tuhan. Itu akan membuat kita terus bertahan, menjalankan dengan setia tugas panggilan itu walaupun tantangannya sangat berat. Bila kita dijahati karena kebenaran, hanya satu pilihan bagi kita, yaitu maju terus. Karena Tuhan ada di sana menjadi sahabat dan penolong kita. Jangan pernah menjadi ciut, jangan pernah menjadi mundur, tetapi maju terus. Tuhan ada beserta kita. Dan ingat, Tuhan tidak diam. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan yang mengutus kita menjadi hambanya itu jauh lebih besar dari semua tantangan-tantangan itu. Karena itu dalam melakukan tugas pelayanan bagi Tuhan, janganlah pernah mengandalkan pertimbangan duniawi atau kemampuan diri. Itu akan membuat kita menjadi takut. Itu akan membuat kita menjadi tidak percaya diri seperti Yeremia ini. Lalu kita akan mencari dalih, mencari alasan untuk menolak. Hal serupa dialami oleh Musa. Dia menggunakan kemampuannya, lalu dia berdalih, aku tidak pandai bicara. Yesaya juga beralasan seperti itu. Dia katakan, aku ini orang berdosa. Bahkan Yunus sendiri, karena mengandalkan diri, dia melarikan diri sampai ke Tarsis. Itulah yang terjadi bila kita mengandalkan kemampuan diri kita saja. Karena itulah, andalkanlah hanya penyertaan Tuhan saja. Itu pasti akan membuatmu segera mengiyakan, menuruti, mentaati panggilan Tuhan. Itu akan membuat kita terus bersemangat untuk melakukan panggilan itu. Karena itu saudara-saudaraku, mari sambutlah panggilan Tuhan. Mari sambutlah panggilan Tuhan. Taatilah. Jadilah Yeremia yang baru, yang mau menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengubah masyarakat kita, untuk menegur keberdosaan di sekitar kita. Ingat, masyarakat kita hari ini membutuhkan kemarahan besar, kemarahan iman, agar ada kesadaran baru, supaya terjadi pertobatan, supaya terjadi transformasi, supaya masyarakat kita mengalami pemulihan, agar masyarakat kita menjadi masyarakat yang dikenan oleh Allah. Dan bila kita mau memenuhi panggilan Tuhan ini, itu tandanya bahwa kita benar-benar mengasihi orang-orang yang di sekeliling kita itu. Dan untuk melakukan itu, saudaraku, mari kita semakin bersehati. Mari kita semakin bersehati melakukan tugas mulia ini sehingga kita bisa memperoleh hasil yang maksimal. Dengan bersehati kita pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Doronglah kami dengan Roh-Mu agar kami mau menjadi Yeremia yang baru. Menjadi alat di tangan-Mu menobatkan semua orang di sekitar kami.
sehingga masyarakat kami menjadi masyarakat yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kami umat-Mu ini. Hanya Engkau sajalah andalan kami. Hanya di tangan-Mu saja kami mendapatkan ketenangan, mendapatkan sukacita dan damai sejahtera walaupun apa yang menimpa kami. Tuhan Bapa di sorga, biarlah kasih-Mu semakin mendorong kami agar kami semakin bersehati di keluarga, di huria, di masyarakat, di bangsa dan di negara ini. Terutama bersehati untuk mengabarkan Injil-Mu, bersehati untuk memanggil orang-orang kepadamu. Dengan kesehatian kami akan mampu melakukan perkara besar yang Tuhan suruh untuk kami lakukan. Lawatlah mereka yang sakit dan sembuhkanlah mereka ya Tuhan, karena Engkaulah Sang Maha Tabib. Kuatkanlah mereka yang dalam pergumulan. Hiburkanlah mereka yang bersedih dan sedang menderita. Berkatilah saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan. Pulihkanlah keluarga-keluarga yang sedang mengalami pergumulan. Dan berilah kesuksesan bagi semua usaha, semua pekerjaan, semua studi dan pelayanan kami. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami memohon bersegeralah membuang virus COVID ini dari antara kami. Dan bantulah pemerintah kami memulihkan kondisi bangsa ini. Berkatilah bangsa ini agar tetap kokoh dalam persaudaraan dan bersehati membangun kesejahteraan bersama. Jauhkanlah para pemecah belah dan kelompok-kelompok radikal dari antara kami. Tuhan Bapak Gereja, berikanlah kuasa-Mu bagi semua gereja-Mu dan bagi para hamba-hamba-Mu, terutama para penginjil, para misionaris yang memberitakan berita Injil-Mu, agar semakin bertambah-tambah yang percaya kepada Yesus dan mereka menjadi selamat. Lapangkanlah jalan agar Injil-Mu berlari menembus kegelapan dunia ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang agung selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.